Hai, saya Lia Islami bersama rekan saya, Mas Anggar Armadijaya dan Yoga Eko Saputro dari S1 Manajemen. Kali ini, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Industri Kreatif yang membahas soal dua subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa di tampilan PowerPoint di video ini hanya membahas salah satunya saja, yaitu arsitektur. Untuk yang subsektor satunya, yaitu kami membahas soal pengembangan aplikasi dan game, itu ada di video lain. Jadi ini hanya membahas soal arsitekturnya saja. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dahulu topik pembahasannya itu apa saja per poin. Untuk poin pertama, yaitu mengenal industri kreatif arsitektur. Lalu untuk poin kedua, peran arsitektur di Indonesia. Yang poin ketiga, tantangan subsektor arsitektur di Indonesia. Lalu yang keempat, arsitektur menjadi mesin pendapatan industri kreatif. Yang kelima, ruang lingkup arsitektur. Lalu yang terakhir, ide bisnis bidang arsitektur. Nah, jadi subsektor industri kreatif yang bidang arsitektur ini sudah merupakan salah satu sektor industri kreatif yang potensinya sangat besar. Jadi Bkraf atau bidang ekonomi kreatif Indonesia sudah memasukkan arsitektur sebagai salah satu subsektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius. Nah, subsektor industri kreatif arsitektur ini merupakan adanya kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan yang secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Misalnya, ada arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan, warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi, kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Lalu untuk arsitektur taman ini merupakan perencanaan, perancangan, manajemen, perawatan dan perbaikan tanah, dan perancangan konstruksi buatan manusia skala yang besar. Lalu untuk perencanaan kota itu merupakan perencanaan yang multidimensi dan berhubungan dengan 3 kerangka kerja yang meliputi sumber daya alokasi, tujuan dan sasaran, dan desain, serta untuk spasial. Dalam perencanaan kota ini membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan kota, pengaturan peruntukan lahan, penataan jaringan jalan, utilitas, penempatan fasilitas sosial dan umum. Lalu untuk perencanaan biaya konstruksi itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu proyek yang kebijakannya itu membiayai, yang biasanya itu biayanya itu dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Lalu ini adalah konservasi bangunan warisan sejarah. Jadi apa sih konservasi bangunan warisan sejarah ini? Jadi konservasi pada bangunan sejarah itu merupakan dasar semata yang tujuannya itu pelestarian dan mempertahankan bangunan secara arsitektural yang tetapi mempunyai nilai-nilai yang bersejarah dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang luas. Nah, kita masuk ke dalam pengertian arsitektur. Jadi, arsitektur itu merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berhubungan dengan desain suatu bangunan, perencanaan konstruksi bangunan, dan pengawasan konstruksi dan konservasi bangunan warisan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Untuk ruang lingkup arsitektur, arsitektur itu dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut, dan tidak ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. Dalam definisi modern, arsitektur harus mencakup pertimbangan fungsi, estetika, dan psikologis. Nah, kembali lagi, arsitektur itu merupakan bidang multidisiplin yang termasuk di dalamnya itu adalah dalam bidang matematika, sains, seni, teknologi, humaniora, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Mengutip dari Vitruvius, arsitektur itu merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya yang dilengkapi dengan proses belajar yang dibantu dengan penilaian terhadap karya yang disebut karya seni. Adalah peran arsitektur di Indonesia. Arsitektur berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota. Potensinya yang sangat besar membuat arsitektur sebagai salah satu subsektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius. Karena kan eh, juga membangun sebuah bangunan seperti rumah, gudang maupun pembangunan perusahaan. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah menunjukkan bangsa Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya. Yang selanjutnya adalah tantangan subsektor arsitektur. Yang pertama adalah kurangnya arsitek di Indonesia. Jadi, arsitek di Indonesia kurang lebih hanya sedikit. Kebanyakan mengambil arsitek dari luar negeri. Jadi di dalam negeri itu arsitek masih kurang untuk di Indonesia. Yang kedua, lebih banyak menggunakan jasa arsitek asing daripada arsitek lokal. Juga nyambung dari yang nomor satu. Jadi pembangunan di Indonesia itu rata-rata menggunakan jasa arsitek yang ada di luar negeri. Karena mungkin tata letaknya itu lebih rapi dan untuk pembangunannya itu mungkin lebih kokoh. Dan orang Indonesia itu jarang menggunakan arsitek lokal. Mungkin karena potensinya kurang atau gimana itu mungkin dibandingkan sama arsitek asing lebih baik. Yang ketiga, keterbatasan lahan. Mungkin di Indonesia ini kan gudang terus bangunan itu kan semakin padat apalagi di Jakarta lah. Mungkin kalau membuat sebuah pembangunan itu agak sulit karena keterbatasan lahan. Mungkin kalau kayak di kota-kota Pulau Kalimantan atau segala macam itu kan masih ada lahan, tapi juga di sana menjaga kelestarian alamnya. Jadi mungkin tidak mau untuk dibangun gitu. Kalau semisal bangun di Jakarta, Surabaya atau yang di mana lain itu udah padat gitu. Yang keempat ada permintaan produk properti menurun karena ya mungkin seperti yang ada di Indonesia ini menurun, mungkin lebih ke impor ke luar negeri produk propertinya. Makanya di Indonesia semakin menurun. Dan ide bisnis dari industri kreatif arsitektur yang kelompok kami pikirkan yaitu bangunan digital atau visual project. Visual project ini berpeluang usaha di sektor arsitektur, khususnya jasa desain bangunan melalui platform digital kian terbuka. Jasa desain bangunan ini menawarkan harga relatif lebih terjangkau dan juga tata letak positioningnya lebih teratur. Dan itu bisa koordinasi dulu sama si
pemilik atau yang mau eh, datang ke visual project ini. Buatlah istilahnya kayak gitu, dan harga juga relatif. Kehadiran jasa desain bangunan melalui platform digital ini tidak menjadi ancaman bagi perusahaan konsultan interior atau bangunan yang sudah memiliki nama dan studio. Jadi, dengan adanya ide bisnis visual project ini, yang kayak konsultan interior, bangunan yang sudah memiliki nama atau studio itu tidak mengusik lah, karena juga kayak kita kan bersaing kayak gitu. Nah, mungkin yang di atas sudah punya nama, nah sedangkan ide bisnis ini harus merangkak dari awal, dan itu juga berkembangnya cukup sulit kayak gitu. Mengapa desain melalui digital? Yang pertama itu karena perkembangan digital terus menerus meningkat sehingga mempermudah pekerjaan arsitek untuk mendesain rumah atau bangunan yang diinginkan klien dari bentuk, warna, ukuran, tata letak, dan lain-lain. Kalau dulu itu masih menggunakan sistem manual, sedangkan di era modern ini digital secara terus-menerus itu mengalami peningkatan. Jadi untuk mempermudah hmm, kayak membuat ukuran, tata letak, untuk memilih warna itu cukup melalui digital yang dibuat agar juga lebih simpel, efisien, dan lebih cepat juga kayak gitu daripada yang manual. Terus ada karakter branding, yaitu dalam mendesain harus betul-betul memperhatikan keinginan klien, sehingga desain yang dihasilkan akan selalu berbeda antara satu dengan kompetitor lain. Visual project akan mengangkat karakter dan branding yang ingin dihadirkan klien dalam tampilan desain yang bangunan minimalis yang menarik. Jadi, di sini harus betul-betul memperhatikan keinginan klien. Jadi, apa yang diminta klien kita harus menuruti, tapi dengan aturan yang berlaku. Jadi, kalau semisal ada yang klien minta ini dan ternyata tidak bisa, itu yang tidak bisa itu apa, dijelaskan kayak gitu. Agar tata letak dan pembangunannya itu lebih bagus dan lebih kokoh kayak gitu. Ciri khas visual project mengutamakan kemampuan para arsitek yang mendesain bangunan untuk mewujudkan karakter dan branding yang diinginkan klien, sehingga visual project dapat semakin dikenal di kalangan pemilik usaha and prefect. Selanjutnya, jasa desain bangunan industri kreatif arsitektur. Di sini sendiri untuk biaya jasa arsitek dan desain bangunan dan properti di visual project sangat bervariatif bergantung pada jenis dan ukuran bangunan. Untuk jasa arsitek, desain bangunan dan properti ini tergantung sama yang mempunyai lahan atau yang memiliki rumah, dan bagi biaya jasa arsitek dan desain bangunan ini juga tergantung pada variatif rumah yang akan dibangun beserta jenis dan ukurannya. Dan harga kompetitif berkisar antara 5% dan hingga sampai 8% dari biaya konstruksi sendiri. Ini biaya konstruksi yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu proyek kebijakan pembiayaan, biasanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dan untuk peminjaman kepada bank atau lembaga keuangan untuk keperluan pembiayaan secara tunai agar dapat menekan biaya sendiri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata dari pembicaraan kami mohon maaf. Jangan lupa video-video selanjutnya dari kelompok kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.